No You See Me 3 atau No You See Me, No You Don't. Setelah 9 tahun kita digantung, The Four Horsemen balik lagi, dan jujur aja pas keluar di bioskop, kita ngerasain sesuatu yang familiar. Bukan cuma rasa kangen dengan The Four Horsemen, tapi rasanya kayak kita baru aja nonton Ocean's 11, tapi versi sulap. Film ini bisa dibilang sukses besar. Debut nomor 1, ngalahin The Running Man, dan dapat skor audiens 82%. Tapi di balik itu, ada sebuah blueprint yang sangat spesifik. Kalau kalian perhatiin struktur ceritanya, gaya editingnya, sampai cara kameranya bergerak, film ini sebenarnya identik banget kayak film-film heist awal tahun 2000-an. Dan hebatnya, menurut kita ini berhasil. Tapi, ada tapinya, ada satu hal yang bikin fans lama mungkin bakal gak suka melihat nasib idola mereka. Kita bakal membedah kenapa No You See Me 3 atau No You See Me Now You Don't adalah spiritual successor dari Ocean's Trilogy, dan langsung aja ya, spoiler, sekaligus membahas kenapa The Four Horsemen mendadak jadi cupu. Film ini disutradarai oleh Ruben Fleischer, orang yang bikin Zombieland dan Venom. Dia tahu caranya bikin film yang fun, tapi di sini dia kayaknya ngambil referensi dari Steven Soderbergh, sutradara Ocean's 11. Kenapa kita bisa bilang mirip? Coba kita lihat fase filmnya. Di Ocean's 11, kita punya fase rekrutmen. Danny Ocean keliling nyari 11 orang gila buat ngerampok kasino. Di No You See Me 3, kita dapat hal yang sama persis. Kita dikenalkan sama generasi baru. Ada Charlie si ahli teknik, Bosco si peniru suara, dan Jun si ahli copet dan parkour. Fase awal film ini didedikasikan buat pamer skill mereka, persis kayak pas kita lihat Yen si akrobatik atau Linus di film Oceans. Ini bukan sekedar pengenalan karakter, ini adalah fase competence porn alias pornografi kompetensi. Kita sebagai penonton senang ngelihat orang jago melakukan hal yang susah dengan gampang. Bedanya, di film Oceans mereka pakai alat canggih, di sini mereka pakai sleight of hand atau kecepatan tangan. Terus ada The Old Guard, Jesse Eisenberg, Woody Harrelson, Dave Franco, dan Isla Fisher yang balik lagi, yang sebelumnya absen di No You See Me 2. Dan nggak ketinggalan ada Lizzie Kaplan dari No You See Me 2 ikutan juga di sini. Dinamika mereka tuh kayak Brad Pitt dan George Clooney, saling cela, saling sindir, tapi chemistry-nya dapet aja. Mereka bukan superhero, mereka cuma sekumpulan penipu yang stylish, dan inilah kunci kemiripannya. Mereka semua pakai jas rapi, syutingnya mewah, dari Paris ke Abu Dhabi, dan semuanya kelihatan mahal. Ini adalah definisi caper movie modern. Yang bikin film ini kerasa Oceans banget adalah coolness faktornya. Ada satu scene yang disebut Rise Off, di mana para horsemen yang senior atau yang muda saling pamer trik mereka one shot tanpa potongan kamera. Momen show off ini yang gak ngaruh dalam cerita, justru paling keren selama film berjalan. Dan jangan lupa musiknya, Brian Tyler balik lagi jadi komposer, dan kali ini dia all out. Musiknya dicampur big band jazz yang megah dikawinkan dengan techno modern. Bunyi brass yang kencang saat adegan heist itu Oceans banget. Musiknya ngasih instruksi ke otak kita, ini bukan adegan bahaya, ini sekedar adegan seru. Ini yang membuatnya kita bisa bilang film ini Ocean's Trilogy banget. Dari film 1 dan 2, pure magic, dan heistnya sebagai selingan plot. Di film ini justru kebalikannya, heist yang utama, magic belakangan. Kita sih ngerasa gitu ya untuk pendekatan film ini. Ditambah di film Oceans, musuhnya selalu ada orang kaya yang sombong, Terry Benedict. Di sini kita punya Veronica Vanderburg diperankan oleh Rosamund Pike. Dia kaya, jahat, punya bisnis berlian kotor, dan perfect, dia adalah target yang sah buat dirampok. Struktur perampokannya juga ngikutin fase suci film heist. Dari perencanaan, mereka mau nyuri Hard Diamond, dari berangkas super ketat, kita dikasih lihat rencananya. Tapi seperti biasa, nggak semua rencananya dikasih tahu. Terus ada fase kegagalan palsu. Nah ini penting. Di Ocean's 11, saat tim SWAT datang dan kita pikir mereka ketangkap. Di No You See Me 3, ada momen dimana para horsemen kayaknya ke pojok. Mereka dikepung, rencananya berantakan, penonton dibuat deg-degan. Padahal semua itu bagian dari The Prestige atau rencananya.
Terus ada fase pengungkapan. Di akhir film, kita dapat montase flashback cepat menjelaskan kalau kegagalan tadi sebenarnya udah diatur. Sebenarnya sama dengan No You See Me kedua. Coba ingat-ingat lagi di ending No You See Me 2, kegagalan palsu. Cuman ya di sini lebih jelas aja untuk fase pengungkapannya dengan cara film heist bukan film sulap jadinya. Di No You See Me 3 twistnya lebih personal. Ternyata dalang dibalik semua ini bukan dari Dylan Rhodes, bukan juga DI, tapi Charlie, si anak baru, Justice Smith. Yang kelihatan cupu ini ternyata saudara tirinya Veronica Vanderburg. Motifnya bukan duit, tapi balas dendam karena Veronica ngebunuh ibunya 15 tahun lalu. Plot twist ini mengubah genre filmnya dari sekedar pencurian keren jadi drama keluarga Shakespeare, tapi dibungkus ala Ocean's 11. Ada satu hal yang bikin kita dan banyak fans lama mungkin ngerasa ada yang ganjal. Ingat di film pertama, Daniel Atlas itu control freak yang jenius. Merritt itu mentalis yang bisa baca pikiran siapa aja. Jack Walder itu kartu as. Mereka itu dewa di atas panggung. Tapi di film ketiga ini kayaknya sorry to say ya, mereka jadi kayak bapak-bapak linglung yang baru bangun tidur. Sepanjang film rasanya The Horsemen ini cuma jadi pion. Mereka kalah step, kalah panggung, dan kalah pintar sama anak-anak baru yang punya rencana jenius. Si Charlie, anak baru, yang bisa aksi parkur gila-gilaan. Si Jun, anak baru juga, yang bisa niru suara nipu penjaga. Si Bosco, anak baru juga. Terus Horsemen ngapain? Mereka cuma ada di sini buat pelengkap doang. Karisma dan coolnya jadi hilang. Mereka yang dulunya the smartest guys in the room, sekarang jadi kayak senior yang udah tumpul, yang harus diselamatkan sama juniornya. Ini mungkin emang niatnya regenerasi. Buat yang suka ngeliat talenta muda, mungkin ini fresh. Tapi buat kita yang tumbuh bareng Horsemen, itu rasanya kurang nerima aja. Kayak ngeliat superhero favorit kita mendadak jadi karakter sampingan yang cupu di filmnya sendiri. Magisnya hilang. Mereka nggak lagi memimpin permainan. Mereka cuma penumpang di dalam permainan si anak baru. Ditambah lagi kematian Thaddeus Bradley, karakter selegend Morgan Freeman, dimatiin gitu aja cuma buat ngasih alasan drama. Ini kayak keputusan yang males banget. Secara style film ini keren, tapi secara perlakuan ke karakter lama disrespectful. Kesimpulannya, film ini berhasil ngelakuin apa yang Ocean's 11 lakuin. Bikin kita senang secara visual, estetikanya dapat, glossy-nya dapat, tapi harganya mahal. Mereka harus ngorbanin kewibawaan The Horsemen demi naikin pamor generasi baru. Kalau kalian bisa nerima The Horsemen bukan lagi alpha di rantai makanan, kalian bakal bisa nikmatin film ini sebagai hiburan popcorn yang seru. Tapi kalau kalian berharap lihat Jesse Eisenberg dan Woody Harrelson untuk mendominasi layar kayak dulu, ya kayaknya bisa bikin kecewa. No You See Me 3 adalah pertunjukan sulap yang megah tapi dibalut dengan tema perampokan, di mana trik terbesarnya adalah membuat kita lupa kalau pahlawan kita sebenarnya udah nggak pegang kendali lagi.